Baik, kita sekarang masuk ke teori ketiga ya. Nah, ini kemarin terakhir saya tidak paham, saya kira bisa langsung tiap minggu begitu, ternyata ada jeda ya. Jadi Anda punya waktu lebih banyak nih untuk mengerjakan tugas. Nah, sudah nonton semua atau filmnya? Sudah ditonton, Pak. Sudah, Pak. Ya, ya. Tinggal satu teori aja nih, mestinya nanti pertemuan berikutnya sudah mulai presentasi ya. Jadi kita akan apa istilahnya acak begitu, sehingga sebelum pertemuan berikutnya itu diharapkan PowerPoint-nya sudah diupload di Google Classroom, sehingga saya bisa memilih yang mana dulu yang mau dipresentasikan gitu ya, supaya semuanya siap dalam waktu yang bersamaan. Oke, baik. Nah, teori yang ketiga ini disebut teori anchor. Masih ngopi kok itu? Ada yang masih ngopi ini. Baik. Jadi teori anchor ini satu di antara tiga teori yang itu sebetulnya 3-in-1 ya, saling terkait satu sama lain, sehingga Anda punya keleluasaan untuk apa istilahnya menganalisis ya ke sana kemari. Jadi tidak harus hanya satu teori terus di teori berikutnya gitu, tapi bisa berinteraksi satu sama lain ya. Jadi dalam teori anchor ini nanti kita jelaskan keterkaitannya. Baik. Yang pertama kita mempelajari tentang kebebasan manusia ya. Jadi bahwa salah satu sifat dasar manusia ya itu adalah kehendak bebas atau independent will atau kebebasan untuk memilih ya. Jadi manusia itu lahir dengan karunia berupa kemampuan untuk mengambil sikap, kemampuan untuk mengambil keputusan ya, kemampuan untuk memilih. Nah, lalu kata kuncinya ya bisa kita bilang freedom ya. Nah, namun freedom ini sebetulnya bukan berarti tidak selalu berarti sesuatu yang menyenangkan. Kenapa? Karena ketika kita diberi kebebasan, artinya kita memiliki banyak pilihan ya. Dan memiliki banyak pilihan itu bukan sesuatu yang mudah ya. Karena kita harus apa istilahnya memilih itu adalah tindakan yang akan berisiko ya, akan memiliki konsekuensi nantinya. Oke, sehingga ketika kita bilang kita mulai freedom, itu artinya kita bisa punya kemungkinan ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan ya. Jadi freedom itu artinya tidak jelas sebetulnya ya. Ketika kita mendapatkan kebebasan itu sebetulnya kita mengalami ketidakjelasan ya. Disinilah maka muncul konsep uncertainty ya. Jadi ketika kita di jalan itu cuma satu, kita nggak punya pilihan, tapi ya sudah jelas bahwa harus ke sana gitu. Tapi begitu jalan itu bercabang dua saja, kita lalu harus berpikir ya untuk memilih yang kiri atau kanan, yang belok atau yang lurus, yang belok kanan atau yang belok kiri misalnya gitu ya. Dan dua-duanya menjadi tidak jelas. Mana yang akan membawa kepada kebahagiaan, mana yang membawa kepada kesuksesan dan sebagainya kita nggak tahu karena ada beberapa jalan. Oke, jadi artinya freedom itu sekilas seolah-olah itu kenikmatan ya, kemewahan, wah bebas kita, tapi di sisi lain dia mengandung risiko karena yang dihadapi adalah ketidakpastian. Oke, sehingga esensi dari atau keterkaitan dari teori pertama dan kedua tadi sebetulnya pada freedomnya itu yang menjadi sentral, yang itu mengarah kepada ketidakpastian. Oke, dan ketidakpastian itu bertumpuk-tumpuk ya, tidak hanya satu ya, sehingga
kehidupan ini sering membuat galau ya, sering membuat kita bingung ya, bisa membuat kita cemas, kadang membuat kita putus asa, kok tidak seperti yang kita harapkan, karena yang kita hadapi ketidakpastian. Semua rencana itu tidak ada yang 100% terlaksana seperti yang kita rencanakan ya. Nah, disinilah maka mulai kita bergelut dengan ketidakpastian. Nah, di samping mengandung risiko, kita sudah belajar ya bahwa ketidakpastian itu juga mengandung harapan. Jadi ketidakpastian itu juga tidak selalu berarti negatif ya, seperti halnya freedom tadi tidak selalu berarti positif. Ketidakpastian itu juga tidak selalu berarti negatif ya. Karena apa? Karena bisa saja di balik ketidakpastian itu justru kita akan mendapatkan sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang baik ya, surprise yang positif dan sebagainya. Itulah yang disebut hope ya. Jadi hope ini adalah keyakinan bahwa di balik ketidakpastian tadi ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang positif. Oke. Nah, hope ini dalam dirinya sendiri juga masih mengandung ketidakpastian ya, sehingga ketika kita bilang ya kamu harus selalu menjaga harapan ya. Lalu pertanyaan berikutnya, apa andalan saya untuk bisa berharap ya? Apa yang bisa kita andalkan untuk selalu bisa berharap? Kondisinya sudah sedemikian kacaunya misalnya ya. Nanti kalau dalam Delisa itu kan ya luar biasa ya, tsunami itu sudah kayak menghapus semua kehidupan. Lalu dari mana bisa memperoleh harapan ya? Dari apa yang bisa kita andalkan untuk tetap menjaga harapan itu? Nah itu, dan disitulah lalu muncul konsep anchor tadi. Jadi anchor itu adalah sesuatu yang bisa kita jadikan andalan sehingga kita masih selalu punya harapan ya. Jadi ibaratnya harapan kita itu kita cantolkan ke apa atau kemana atau ke siapa gitu ya. Itu adalah yang disebut anchor. Jadi anchor itu pegangan andalan yang di dalamnya terkandung harapan. Yang dengan kita berpegang pada itu kita punya keyakinan bahwa segala masalah nanti bisa akan selesai, bahwa badai pasti berlalu ya. Ibarat kalau kita di laut kena badai, lalu kita masih punya satu papan yang bisa kita untuk mengambang, ya, kita berpegangan dengan papan itu, maka kita berharap akan bisa terbawa ke pantai gitu ya. Jadi kita mengandalkan papan itu untuk bisa terbawa ke pantai. Tapi kalau sudah nggak ada pegangan sama sekali, maka harapan tadi juga akan pupus ya. Sehingga harapan itu membutuhkan anchor ya, membutuhkan sesuatu yang bisa kita jadikan andalan atau gantungan. Kita menggantung harapan kita gantungkan pada apa? Menggantungkan harapan pada apa gitu ya? Atau siapa atau bagaimana. Nah, lalu kalau kita petakan ya, gantungan atau andalan ya yang bisa kita jadikan pegangan dalam kita menjaga harapan itu, pertama tentu saja diri sendiri ya. Jadi ya dalam keadaan yang sedemikian parah saya masih sadar, masih hidup, masih bisa bergerak, jadi saya bisa mengandalkan diri saya sendiri. Jadi saya harus menjaga diri saya sendiri supaya bisa saya andalkan untuk meraih harapan itu. Ya, pertama itu. Nah, yang kedua, andalan yang bisa kita pegangi sebagai gantungan dari harapan kita adalah tentu saja orang lain ya. Others ya, orang lain ya. Jadi ketika kita sendiri, kita hanya bisa berpegang pada diri sendiri. Begitu kita ketemu orang lain, maka harapan itu akan semakin
kuat ya, karena ada orang lain yang bisa membantu kita, yang bisa kita andalkan, yang bisa menolong kita ya, yang bisa kita mintai pertolongan dan sebagainya. Oke. Selain itu ada hal lain yang bisa juga kita jadikan harapan, yaitu apa? Materi ya, seperti tadi saya gambarkan, kalau kita diterjang badai lalu kapal kita rusak, ada sepotong papan yang kita bisa mengambang di atasnya, itu kan materi ya. Jadi kita bisa mengandalkan materi juga ya, entah itu berupa alat, berupa uang ya, berupa apa, kendaraan misalnya, atau apa saja yang sifatnya material, itu bisa kita jadikan gantungan juga untuk harapan itu. Cuman yang jadi masalah dari ketiga anchor ini ya, tidak ada di ketiga-tiganya ini memiliki keterbatasan ya. Tidak ada yang bisa kita harapkan selalu tersedia bagi kita ya. Diri kita juga bisa capek, bisa sakit ya, bisa lemah ya, sehingga tidak bisa kita selalu mengandalkan diri sendiri terus. Bisa tua ya kalau ini jangka panjang ya. Sehingga kita perlu others, perlu orang lain ya. Namun orang lain juga kadang mengkhianati kita ya. Orang lain juga punya keinginan sendiri, punya independent will sendiri ya, dia punya freedom to choose juga, dan belum tentu selamanya bisa kita andalkan ya. Apalagi materi ya, materi itu bisa aja gampang didapatkan juga, tapi gampang hilang juga ya. Sehingga tiga-tiganya ini masih kurang cukup kuat ya untuk bisa kita jadikan andalan secara berkelanjutan. Ya mungkin sementara bisa ya. Sehingga kita perlu anchor yang lebih sustainable ya, lebih bisa kita andalkan dalam waktu yang lama, yang jangka panjang ya. Yang bisa selalu hadir ya, sehingga harapan kita tidak akan pernah pupus. Nah ini. Nah, anchor apa itu yang bisa seperti itu? Nah, disinilah maka kita harus berpikir out of the box ya, karena kalau itu masih bersifat material ya atau sosial, ini kan yang self others itu kan sosial ya, material, kemudian material itu kan selalu ada proses penyusutan ya, sehingga bisa menghilang, bisa habis dan sebagainya. Maka kita harus mencari sesuatu yang tidak bisa habis. Apa itu? Mungkin kata orang tua kita itu ilmu ya. Tapi ilmu itu kalau kita anukan lebih luas lagi, kita definisikan sebagai sesuatu yang lebih luas, itu adalah sesuatu kearifan ya. Dan kearifan itu kalau dalam bahasa Inggris disebutnya virtues. Jadi virtues itu adalah suatu kearifan yang itu sifatnya abstrak, yang itu ada di dalam hati kita ya, ada dalam pemahaman kita, bisa saja mungkin ada dalam keimanan kita ya, yang itu tidak akan pernah hilang. Karena apa? Karena dia bukan materi yang fana ya. Virtues itu sesuatu yang sifatnya everlasting ya, selalu ada, selalu dari generasi-generasi ya. Kalau itu virtues yang sifatnya cultural values misalnya, itu dari generasi-generasi akan selalu tersedia di situ, tinggal kita mau mengambilnya atau tidak. Misalnya kalau orang Jawa andap asor misalnya ya, alon-alon awawaton kelakon misalnya, itu virtue kan itu ya, dan itu tidak terkungkung oleh ruang dan waktu, itu kan suatu ide ya, sesuatu yang abstrak, sesuatu yang kita yakini, sehingga dia sustainable ya, termasuk juga keimanan ya, keimanan tentang hikmah kehidupan ya. Jadi bahwa segala sesuatu itu ada hikmahnya, ya.
hikmah. Jadi misalnya kebersyukuran, ya, kesabaran dan sebagainya itu tidak akan pernah punah, ya, tidak akan pernah hilang, ya. Sehingga virtues ini adalah satu anchor yang relatif stabil dibandingkan 3 anchor yang lain. Nah, tapi 3 anchor yang lain itu juga adalah kenyataan hidup yang sifatnya mungkin fana, ya, tetapi dia ada di dalam kehidupan kita di dunia ini. Sehingga keempat-empatnya itu sebetulnya eksis secara simultan, ya, koeksis, ya. Selalu kita hadapi sehari-hari dalam kehidupan kita. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana kita memprioritaskan anchor ini, ya. Lalu kalau kita sampai pada level spiritual, ya, yang bisa membawa kita pada keimanan itu adalah virtues, ya, yang itu kan kearifan, ya, hikmah dan sebagainya, itulah yang nantinya bisa menjadi koneksi kita dengan Tuhan, dengan Allah, ya. Kenapa? Karena Allah itu menurunkan ayat-ayatnya itu sebagai hikmah, ya, sebagai sunatullah, ya, hukum alam yang itu yang abadi, yang apa istilahnya itu tidak menyusut, ya, sampai hari kiamat, dan bahkan kalau kita abstraksikan pada esensinya itu sampai di akhirat masih ada. Jadi bahwa tentang kebenaran, keadilan, ya, keimanan dan sebagainya itu adalah sesuatu yang sifatnya universal dan abadi. Nah, disitulah makanya virtues inilah yang mestinya menjadi prioritas utama kita, karena dialah yang akan bisa mengkoneksikan kita dengan keimanan kepada Allah, atau harapan yang tertinggi kita adalah kepada Allah. Jadi ketika kita mengandalkan harapan itu pada Allah, ya, menggantungkan harapan itu kepada Allah, artinya kita harus melalui kearifan, ya. Makanya makrifat itu artinya mendekatkan diri pada Allah, ya. Di samping makrifat itu juga bermakna kearifan, yang itu artinya pengetahuan ilmu, ya. Kemampuan kita memahami fenomena, mengambil hikmah dari pengalaman dan sebagainya, itu adalah bentuk-bentuk kearifan. Tapi dia juga bermakna makrifat yang sering dimaknai sebagai kedekatan atau mendekatkan diri kepada Allah, atau mengenal Allah dengan lebih dekat dan sebagainya, ya. Nah, di itu makanya struktur anchor yang ideal itu adalah seperti ini. Dan ketika kita memiliki struktur seperti ini, maka kita akan selalu memprioritaskan kearifan sebagai pemaknaan dari kehidupan kita, ya. Walaupun kita juga akan menghargai kehadiran orang lain dan menghargai peran diri kita sendiri, itu artinya secara sejajar, makanya self dan others ini sejajar, ya. Dan kita juga akan secara realistis, ya, menggunakan materi, tapi materi itu adalah sebagai pelengkap, ya, dia prioritas yang paling rendah, ya. Artinya apa? Artinya ketika kita itu dalam keadaan kepepet, yang pertama kali harus kita korbankan adalah materi, atau dalam keadaan bencana misalnya, itu jangan lalu gelisah karena materi sudah berantakan, ya. Tapi paling tidak kita menjaga hubungan baik dengan sesama penyintas bencana itu, ya, tetangga dan sebagainya, itu harus menjadi prioritas. Masalah materi jangan dipikirkan dulu. Jadi jangan sampai kita dalam keadaan bencana kok masih mengambil untung dari kontribusi kita pada komunitas, ya. Itu terjadi pada Starbucks, ya, ketika September 11 itu terjadi, itu orang pada kena debu dan sebagainya, ketika masuk ke warung Starbucks minta air tuh disuruh bayar. Itu langsung Starbucks menjadi citranya sangat jelek dan diboykot di Amerika waktu itu, bagaimana dia itu tidak memiliki attitude atau nilai yang baik, ya,
dalam keadaan yang sedemikian rupa kok masih mikir materi gitu ya. Harusnya kan lebih memikir kemaslahatan orang banyak gitu ya. Nah, itu contoh bagaimana yang dimaksud sebagai prioritas itu. Nah, tetapi ketika kita juga sudah orang lain pun tidak ada atau tidak bisa kita percaya, tidak bisa kita andalkan ya, maka kita harus tetap berpegang pada virtues ya, itu yang paling utama. Ya, ketika kita berpegang pada virtues ya, apapun yang terjadi, walaupun kita mungkin dimusuhin orang atau tidak disukai orang atau dianggap apa istilahnya membahayakan orang lain ya, orang lain mungkin takut pada kita karena kita mungkin menyampaikan kebenaran, dia tidak mau berubah dari perilakunya yang buruk misalnya ya. Itu kan contoh-contoh para nabi kan selalu begitu, tapi para nabi itu tidak lalu memprioritaskan orang. Oh ya udahlah, kalau memang semuanya nggak suka saya ikut, enggak, tetap virtuesnya yang utama. Ya, kalau kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bahkan mau diajak damai ya, lalu diberi kedudukan, diberi harta dan sebagainya, beliau menjawabnya, walaupun matahari akan diberikan di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, aku tetap akan memperjuangkan risalah Islam. Artinya virtues itu tetap menjadi prioritas utama, nggak bisa ditawar kalau itu masalah virtues gitu. Jadi ini masalah prioritas tadi ya. Jadi ketika kita bicara pada tataran virtues, itu tidak akan kita korbankan demi orang lain atau demi menyenangkan orang lain ya. Tapi kalau kita bicara tentang hubungan antar pribadi, kita tidak akan mengorbankan hubungan itu demi mengambil keuntungan gitu ya. Kalau kita urutkan ke bawah. Jadi ini masalah prioritas ini penting sekali. Oke. Nah, namun tidak semua orang selalu berada pada dalam posisi itu karena yang namanya anchor ini kan dinamis ya. Jadi bisa goyang gitu ya. Dia bisa goyang kiri, goyang kanan, atau bisa terjungkir balik seperti ini ya. Jadi ada orang yang kepribadiannya itu memang dia selalu mementingkan diri sendiri. Jadi diri sendiri dia prioritaskan. Dia tidak peduli pada orang lain. Yang penting saya selamat, yang penting saya untung dan sebagainya ya. Sehingga posisi anchor-nya dari seperti ini. Ya, ini contoh anchor yang self-oriented ya. Nah, ini salah satu gangguan kepribadian kalau menurut teori anchor ini, yang itu akan membawa dampak yang buruk terhadap dirinya maupun terhadap orang lain di sekitarnya ya. Bisa aja dia dalam bentuk orang yang sombong, dalam bentuk orang yang sangat selfish ya, mau menang sendiri dan sebagainya itu. Itu adalah orang yang anchor-nya seperti ini. Oke. Nah, kemudian juga ada sebaliknya, orang yang anchor-nya itu others ya. Artinya dia tergantung pada orang lain. Dia menganggap hidupnya itu ditentukan orang lain. Dia selalu berharap ada orang yang menolongnya. Dia merasa kehilangan harapan ketika tidak ada orang lain yang dia bisa andalkan. Ini juga tidak bagus ya. Sehingga dirinya jadi lemah ya. Dia tidak bisa mandiri, dia selalu tergantung ya, tidak bisa independen ya, tidak bisa mengemban amanah ya, atau otonomi, kewenangan dan sebagainya, tanggung jawab dan sebagainya, itu agak susah karena dia selalu mengandalkan orang lain ya. Nah, yang ketiga adalah mereka yang mengandalkan materi. Nah, ini adalah contohnya Starbucks tadi, dalam situasi yang sudah sedemikian luar biasanya dia masih mengandalkan materi ya, melihat itu sebagai kesempatan untuk mengambil untung ya, dalam situasi yang tidak semestinya orang masih mencari celah-celah untuk memperkaya diri ya. Misalnya dalam masa COVID ini ada orang-orang yang lalu menjual barang-barang yang dibutuhkan orang banyak dengan harga yang tinggi ya, dan sebagainya itu. Jadi dia mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari penderitaan orang lain dan seterusnya. Ini adalah orang yang anchor-nya materi ya. Kalau dalam ranah politik ini para koruptor ini anchor-nya materi ya. Jadi dia nggak peduli dengan
hukum, tidak peduli dengan moral ya. Yang penting dia kaya dan dia akan mempertahankan kekayaannya itu dengan kalau perlu bayar orang-orang tertentu ya agar tidak mengganggu dia ya. Jadi anchor-nya itu betul materi, yang diandalkan materi. Dia pikir materi itu bisa menyelamatkan dia. Dia pikir kekayaan itu akan menjamin keselamatan dia ya. Sama juga dengan para pengusaha-pengusaha kaya yang super kaya yang dia menggunakan kekayaannya untuk mempengaruhi kekuasaan, mempengaruhi kebijakan dan sebagainya supaya dia tetap kaya gitu ya. Ini adalah juga orang-orang yang mengandalkan materi. Tapi kalau pada level orang biasa ya orang yang selalu mengambil keuntungan material di tengah kesulitan ya. Ya diberi amanah untuk membagi-bagikan sembako misalnya dia justru mengutil misalnya gitu ya atau mengurangi timbangan itu ya juga orang-orang yang anchor-nya material. Nah, sehingga yang ideal sekali lagi adalah posisi yang seperti ini, di mana virtues menjadi prioritas utama, kemudian prioritas kedua adalah sosial ya, hubungan dirinya dengan orang lain, mempertahankan silaturahmi, mempertahankan hubungan baik dan sebagainya. Baru materi itu adalah prioritas yang terakhir. Jadi tidak ada yang diingkari di sini, cuman bagaimana memprioritaskan anchor-anchor itu ya. Itu yang akan menunjukkan kualitas kepribadian dari seseorang. Oke. Nah, dalam konteks bencana juga kita bisa melihat itu ya, bagaimana ada orang-orang yang sudah dalam keadaan susah, dia justru mau mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk memperkaya diri, itu yang material, atau dia memanfaatkan situasi supaya bisa menonjolkan dirinya ya, itu yang self. Atau dia selalu menjadi orang yang minta-minta terus ya, tidak bisa mandiri ya, itu yang anchor-nya others ya. Jadi kemandirian itu kemandirian yang sehat itu adalah bukan yang anchor-nya self ya. Jadi self itu sudah mandiri tapi berlebihan, jadi selfish ya. Tapi kalau mandiri dalam arti yang positif itu ya anchor-nya virtues, karena kemandirian itu dia manfaatkan untuk bisa membantu orang lain dan juga bisa menolong diri sendiri. Jadi kemandirian itu punya makna yang positif ya. Dia punya inisiatif, dia berani bertindak, tapi juga memperhatikan atau menghargai orang lain ya. Sehingga kemandirian itu juga bagian dari virtues, tanggung jawab dan sebagainya. Tapi kalau memikirkan diri sendiri itu beda dengan mandiri. Nah, di sini makanya istilahnya kita dengan teori ini bisa membedakan orang yang kelihatannya mandiri itu bisa ada dua macam ya. Yang mandiri karena mau ngambil keuntungan untuk dirinya sendiri, atau yang mandiri dalam rangka berkontribusi pada orang lain atau berkontribusi untuk mengangkat derajat orang lain supaya terjalin hubungan yang baik dan sebagainya itu ya. Ini yang bisa dijelaskan oleh teori anchor ini, dan Anda nanti juga bisa melihat ya beberapa tokoh di dalam cerita film hafalan sholat di Lisa itu ada berbagai macam orang ya, nanti coba dilihat. Nah, juga ketika orang itu memprioritaskan virtue sebagai anchor-nya, dia juga bisa sampai pada tataran spiritual ya, karena virtues itu nanti akhirnya kan menjadi ma'rifat. Jadi yang namanya kearifan yang tertinggi itu adalah ya keimanan itu sendiri. Jadi harapan itu betul-betul digantungkan hanya kepada Allah, sehingga apapun yang dia alaminya dia tetap tidak pernah berputus asa. Karena apa? Karena dia yakin Allah tidak akan meninggalkan dia ya, bahwa Allah akan selalu
menolong ya dalam keadaan yang sulit ya, bahwa di balik kesulitan itu ada kemudahan dan sebagainya. Itu adalah keyakinan orang yang memiliki anchor virtues atau prioritas utama anchornya adalah virtues. Oke, jadi betul-betul harapannya itu sangat kuat dan sangat sustain ya, tidak mudah goyah karena dia sangat yakin ya dengan kekuasaan Allah dan juga kemahabesaran Allah dan juga rahman rahimnya Allah, sehingga situasi sesulit apapun dia masih tetap berharap, masih punya harapan, tidak pernah berputus asa. Itu yang anchornya virtues. Oke, karena virtues itu memang suatu anchor yang tidak akan hilang begitu saja, tidak akan punah, tidak akan surut ya, tidak akan pupus ya. Sebagai andalan dari harapan itu dia akan selalu bisa berada di situ, bisa eksis ya. Ya itu. Baik. Nah, ini gambaran yang untuk menegaskan yang tadi kan kita membangun ini adalah gambar yang lain ya untuk memahami dinamika anchor ini secara lebih visual begitu ya. Dan inilah yang lalu disebut sebagai teori anchor ya. Nah, ini bentar, ini nanti harusnya ada. Jadi oke. Ini teori anchor ini adalah bagaimana seorang individu itu menggantungkan harapannya kepada siapa, kepada apa, dan bagaimana dia memprioritaskan gantungannya atau anchornya itu sedemikian rupa sehingga dia bisa menjamin harapannya itu tidak pernah pupus. Ya. Ini saya kira teori anchor ya secara singkat ya, supaya bisa dijadikan kerangka juga nanti untuk menjelaskan aktor-aktor yang ada di dalam kisah film Hafalan Sholat Delisa. Baik, silakan kalau ada pertanyaan mengenai teori anchor ini, mungkin juga kaitannya dengan teori-teori sebelumnya ya, teori ruh maupun teori meaning, silakan. Sehingga ini sudah komplit teorinya, 3 in 1 ya, 3 teori yang saling terkait satu sama lain, dan siap untuk bisa Anda aplikasikan untuk memahami, mendeskripsikan ya tokoh-tokoh atau pengalaman atau perilaku yang bisa diamati dalam kisah film Hafalan Sholat Delisa sebagai suatu kasus kebencanaan ya, bagaimana orang mengalami bencana dan bagaimana mereka merespon kondisi yang tidak ideal tersebut ya, kondisi yang penuh dengan tantangan dan ujian dan sebagainya itu. Silakan kalau ada pertanyaan untuk klarifikasi atau untuk bertanya Pak. Ya, silakan. Terkait teori yang ini Pak, yang human motivasi model Pak, yang bagian dari teori ruh itu kan ada meaning itu Pak. Betul. Nah, meaning itu kan salah satu dimaknakan sebagai kebermaknaan hidup. Itu bisa diartikan kebermanfaatan nggak sih Pak? Bisa juga ketika bisa juga kebermanfaatan juga bisa, karena itu sesuatu yang bermanfaat itu kan meaningful ya. Meaning itu punya arti yang mendalam ya. Kalau sesuatu meaningful itu artinya dia mendalam ya. Bisa berarti bermanfaatan juga. Begitu. Kemudian Pak, satu lagi Pak. Kan ada yang mungkin tambahan dari tadi Pak, yang human motivasi model itu kan ada freedom to choose Pak, kebebasan untuk memilih. Ada gak sih Pak dalam artian karena kebebasan ini terus diatur, itu harus ada aturannya,
yang mungkin agama itu bisa dijadikan ini gak sih Pak? Apa? Dijadikan sebagai pengatur dari freedom to choose ini Pak. Soalnya kan karena kebebasan ini kan kadang orang lupa diri gitu Pak. Dalam artian makanya agama hadir itu Pak. Itu bisa itu gak sih Pak dalam teori ini? Agama itu bisa dijadikan pengatur freedom ini gak sih Pak? Jadi agama itu kan konsep yang sangat luas ya, yang menyeluruh ya. Dan freedom to choose itu kan hanya satu elemen kecil dari kemanusiaan ya, dan dia tidak berdiri sendiri dalam model human motivation model pun itu freedom to choose itu dijereng ke sana kemari. Dia kan tidak di satu ruang yang hampa gitu sehingga bisa kemana-mana gitu. Ya kan? Artinya yang namanya agama itu ya bisa menyangkut anchor, bisa menyangkut hope, bisa menyangkut meaning, itu semuanya itu masuk dalam ajaran agama kan, kebermanfaatan, harapan, lalu virtues, kearifan itu kan semuanya agama itu. Jadi agama itu konsep yang sangat umum dan sangat luas, sehingga dalam operasionalisasinya kita perlu apa istilahnya itu membuatnya secara menjadi operasional. Jadi ya, di dalam hal ini operasionalisasinya di sini adalah meaning, hope, dan virtues itu sebetulnya adalah agama semuanya itu. Gitu maksud saya. Jadi freedom itu tidak berada di ruang hampa. Dia hanya sebagai potensi ya, sebagai energi ya, ibarat api begitu, yang melekat pada setiap manusia, dan dia bisa membakar dirinya, bisa bermanfaat bagi dirinya, tergantung apakah dia mau diarahkan ke meaning, kepada hope atau kepada virtues atau enggak. Ya kan, freedom bisa juga membuat orang lalu memilih anchornya menjadi materi. Ya itu akan membakar dirinya sendiri. Gitu maksudnya. Jadi freedom ini konsep yang belum utuh ya, ini konsep yang sifatnya masih parsial. Itu adalah elemen dari manusia itu. Yang itu harus diwaspadai, harus dikelola sedemikian rupa sehingga potensi itu bisa bermanfaat gitu. Nah, agama itu kan konsep keseluruhannya itu agama semua itu. Bahkan freedom to choose itu sendiri agama. Iya kan? Kan manusia itu diberi kebebasan oleh Allah untuk memilih. La ikroha fiddin ya. Tetapi kan harus diberi jalan bahwa sesungguhnya sudah jelas mana yang hak dan yang batil itu, yang sehingga kalau kamu milih yang batil ya rasakan sendiri akibatnya kan gitu. Jadi semuanya ini ada masuk dalam konteks agama. Jadi jangan direduksi agama menjadi satu komponen kecil yang lalu dihadapkan dengan freedom to choose misalnya, gitu enggak. Makanya agama itu harus diterjemahkan ke dalam fenomena yang operasional dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini salah satu bentuknya ya dengan teori-teori ini semuanya menerjemahkan agama itu, ajaran agama itu. Gitu, Mas. Mungkin tanya satu lagi Pak. Ya. Itu kan Bapak pernah menjelaskan mengenai teori ruh itu Pak, yang di model matematis itu Pak, yang resiko ya, dikurangi, di resiko dikurangi ketidakpastian. Betul. Itu maksudnya gimana ya Pak? Kenapa nggak dijumlah gitu? Resiko itu kan mungkin dapat bertambah. Kalau mungkin Pak, sepemahaman saya yang dulu jelasin Bapak, kenapa nggak dijumlah gitu Pak dalam model matematis, sedangkan resiko itu bisa semakin besar ketika adanya ketidakpastian. Malah di sini itu dikurangi. Itu gimana Pak maksudnya? Jadi begini, kalau resiko semakin besar, itu ketidakpastiannya kan semakin kecil. Itu kan berlawanan. Artinya kan resiko semakin besar, itu kan semakin pasti ke arah yang buruk. Ya enggak? Atau resiko semakin kecil, berarti semakin pasti ke arah yang baik. Iya kan? Oh, mungkin di sini bukan ketidakpastian ini nggak bisa menyebabkan bertambahnya risiko gitu Pak. Mungkin Pak, analogi saya itu gini Pak, yang dulu pemahaman saya dulu. Iya, di dalam gimana? Mungkin saya pemahamannya gini Pak. Ketidakpastian
ketidakpastian ini bisa menimbulkan dari resiko itu sendiri, Pak. Apa itu salah, Pak? Mungkin pemahaman saya. Ya betul, tapi di dalam ketidakpastian itu bukan hanya risiko saja, kan ada harapan juga. Kan namanya tidak pasti. Tidak pasti itu kan bisa A, bisa B. Bisa positif, bisa negatif, kan tidak pasti kok. Iya kan? Kalau tidak pasti kok hanya negatif, ya itu namanya risiko, bukan ketidakpastian gitu. Jadi konsep ketidakpastian itu tidak apa istilahnya, itu sebetulnya melingkupi antara risiko dengan harapan itu. Jadi konsep payungnya itu ketidakpastian. Di dalam ketidakpastian itu ada harapan dan juga ada risiko gitu loh maksud saya. Sama mungkin Pak, itu di model matematis kenapa ada pangkat itu Pak? Apakah dari resiko keterbalikan dari resiko sama ketidakpastian ini bisa menyebabkan bisa mempengaruhi ke harapan itu Pak? Itu maksudnya gimana Pak? Dari model matematis yang dulu Bapak jelasin. Nah, kalau pangkat itu ada beberapa pertimbangan ya. Salah satu pertimbangan teknisnya kan sebetulnya kan ide awalnya itu ya berupa grafik yang berupa kurva itu, ya kan? Jadi fenomenanya itu bisa diilustrasikan dalam bentuk grafik yang berupa kurva, bukan grafik yang linear gitu loh maksudnya. Nah, secara matematis untuk bisa membuat grafik itu berbentuk kurva itu kan harus persamaan kuadrat. Gitu, itu pertimbangan teknisnya ya. Secara matematis. Jadi berangkatnya bukan dari harus dipangkatkan atau tidak, tapi dari kurvanya itu, fenomenanya ini bentuknya kurva karena dia bukan sesuatu yang linear. Karena bisa naik, bisa turun kan. Fenomenanya sendiri itu loh, makna dari fenomenanya motivasi itu kan naik turun ya, sama dengan iman itu naik dan turun kan. Itu artinya kan bentuknya kurva. Kalau tidak kuadrat nanti bentuknya linear, jadi garis lurus. Dan itu tidak sesuai dengan konsep naik turun tadi. Gitu maksudnya. Sehingga kuadrat ini secara teknis memastikan bahwa nanti kalau diplotkan itu menjadi kurva gitu. Jadi pertimbangannya yang paling masuk akal atau paling jelas adalah pertimbangan teknis ya. Tetapi teknis itu menunjang pemaknaan gitu loh maksud saya. Iya kan? Gitu. Dan pertimbangan yang kedua, kalau itu tidak dikuadratkan maka selisih itu bisa negatif kan. Kalau selisih negatif itu kan nanti grafiknya jadi ke bawah, jadi kan nggak karu-karuan jadinya proyeksi atau ilustrasi grafiknya jadi nggak karu-karuan. Ya kalau ke bawah artinya apa? Jadi artinya hilang kan, maknanya jadi hilang. Makanya kuadrat di situ adalah semacam tools ya untuk menghasilkan grafik yang bentuknya kurva dan itu menunjukkan dinamika naik turunnya motivasi begitu. Jadi pertimbangannya memang multidimensional juga nih pertimbangannya. Jadi bukan hanya filosofi saja tapi juga secara teknis ya digabungkan dengan makna filosofisnya gitu. Jadi sebetulnya ini kita belajarnya dari ilmu aljabar ya, bukan aritmatika ya. Jadi kalau aritmatika kan kita lalu obses dengan angka ya, angkanya dan bagaimana. Ini bukan masalah angka tapi masalah representasi dari kenyataan gitu. Jadi bahwa motivasi kita itu istilahnya itu secara realistis itu naik turun, sehingga bagaimana kita merepresentasikan itu dalam bentuk grafik. Nah, itu grafik berupa kurva karena kurva itu bisa naik bisa turun, seperti halnya stres itu kan bisa naik turun ya, atau seperti grafik sinus kosinus itu kan naik turun ya. Dan secara teknis untuk bisa membuat grafik naik turun atau kurva itu maka persamaannya harus bersama kuadrat. Itu kan teori aljabar begitu. Begitu Mas pertimbangannya ya. Lalu kenapa dikalikan kok tidak ditambahkan? Itu juga ada pertimbangannya karena kalau ditambahkan yang satunya 0 itu masih ada angkanya, masih ada nilainya. Tapi kalau dikalikan yang satunya 0 semuanya hilang. Dan itu yang terjadi. Gitu. Jadi bahwa motivasi itu harus mengandung 3 unsur itu. Kalau salah satunya 0,
maka itu ya motivasi itu nol atau tidak ada energi itu. Itu maksudnya. Jadi semua lambang di situ memang mengandung pertimbangan supaya rumus itu bisa merepresentasikan kenyataan atau merepresentasikan ide tentang motivasi itu gitu. Begitu, Mas? Silakan kalau ada yang lain mau bertanya. Tambah lagi satu lagi, Pak. Ini Iya, silakan. Terkait di struktur ini, Pak, yang di slide Bapak yang ditampilkan ini kan ada struktur of human angkur gitu, Pak. Ya. Ini kan ada God, Tuhan. Tuhan itu sebagai ultimate angkur itu. Itu dalam apa? Dalam fungsinya sebagai motif, level motif itu gimana, Pak? Sebagai motif ya. Jadi begini. Ini sebetulnya tadi kita kan berangkatnya dari hope ya. Hope itu kita gantungkan kepada siapa, harapan itu kita gantungkan pada apa, kepada siapa ya. Lalu kalau dalam agama itu kan harapan tertingginya itu adalah kepada Tuhan, ya kan? Jadi berharaplah hanya kepada Allah kan misalnya gitu ya. Nah yang jadi masalah banyak orang merasa dia sudah menggantungkan harapannya pada Allah, tapi kok dia merasa kok saya belum kita belum mendapatkan kebahagiaan atau kesuksesan yang kita idam-idamkan dalam hidup ini. Akhirnya justru dia jadi imannya malah menurun ketika melihat hasil dalam kehidupannya kok dia sudah berharap pada Allah kok hasilnya tidak seperti yang diharapkan kan gitu. Nah, sehingga sebetulnya ketika kita berharap pada Allah itu tidak bisa hanya klaim saja, itu harus melalui virtues, melalui kearifan, melalui ilmu. Kita nggak bisa mengharapkan pertolongan Allah tanpa ilmu. Iya kan? Kita nggak bisa mengklaim bahwa Allah itu sudah bahwa kita itu sudah menggantungkan diri pada Allah sepenuhnya, terus berharap kita sudah bebas, aman dan sebagainya tanpa ilmu itu nggak mungkin. Kenapa? Karena nanti terjadi salah ya istilahnya kalau dalam bahasa kita syariatnya bisa salah. Padahal Allah itu tidak memposisikan diri sebagai pelayan kita, kan kita ini hamba Allah ya. Allah bukan pelayan kita yang kalau kita serahkan semua pada Allah terus semuanya beres, itu enggak gitu. Tapi Allah tuh, kita ini hamba Allah sehingga kita tuh harus mengikuti ajaran atau sunatullah ya untuk mau bisa berhasil atau bisa selamat, bisa sukses gitu. Nah, sunatullah itu adalah virtues. Ya, jadi misalnya hadis mengenai tawakal itu ya. Jadi seorang badui datang ke masjid terus langsung aja masuk masjid, untanya cuma dibiarkan saja, lalu ditanya oleh Nabi Rasulullah SAW, kok untanya tidak kamu ikatkan? Oh, saya sudah pasrah pada Allah gitu kan. Harus sama Nabi dikritik, oh kamu ikat dulu ontamu baru kamu bertawakal pada Allah. Artinya harus ada logikanya juga. Masa Allah suruh jagain onta, ya kan? Padahal dia melawan sunatullah bahwa onta itu kalau tidak diikat dia bisa jalan-jalan, dan kalau dia dicuri orang juga karena tidak diikat jadi gampang kan gitu. Itu kan sunatullah itu harus difahami. Itulah yang namanya virtues. Itu yang namanya ilmu atau kearifan. Gitu. Sehingga kita nggak bisa langsung mengklaim bahwa kita sudah pasrah pada Allah, padahal kita belum melakukan syariat atau sunatullah atau ilmu, belum kita kembangkan. Nah, itu yang sering terjadi pada masyarakat yang tidak terdidik ya, yang mengklaim dia sudah beriman, sudah berpasrah pada Allah, tapi dia tidak menjalankan sunatullah dan tidak menjalankan syariat, lalu
dia tidak mendapatkan apa yang tidak inginkan, lalu dia malah kecewa, akhirnya malah imannya jadi turun gitu. Kan Allah itu menurunkan ayat-ayatnya di alam semesta dan dalam bentuk ayat-ayat Quran untuk kita pelajari. Jadi tugas kita itu untuk belajar. Nah, dengan belajar itu kita akan makrifat, mendekatkan diri pada Allah. Karena kita tidak bisa menjangkau Allah langsung. Oke? Tidak bisa berhadapan langsung dengan Allah. Ya, kecuali orang-orang istimewa seperti Rasulullah SAW yang dipanggil ke Sidratul Muntaha, kemudian Nabi Adam sebagai orang pertama yang langsung berhadapan dengan Allah, ya. Ya semuanya itu nggak bisa. Bahkan Nabi Musa itu pernah memohon supaya bisa melihat Allah, malah ditunjukkan bagaimana gunung bisa berantakan ketika dibuka tabir itu, gunung aja bisa berantakan. Terus Nabi Musa pingsan kan, tidak kuat ya. Padahal dia belum tabirnya belum dibuka, itu baru dia melihat gunung aja sudah pingsan. Apalagi itu kalau Allah tidak mengizinkan nggak bisa. Jadi manusia ini apalagi ya, kita nggak bisa langsung mengklaim berhubungan kontak dengan Allah langsung, mendapat wangsit dari Allah langsung. Itu adalah orang-orang yang tidak berilmu. Jadi Allah itu menurunkan ayat-ayatnya melalui alam semesta dan ayat-ayat kauniyah dan qauliyah untuk kita pelajari. Nah, disitulah letak ilmu itu, virtues, makrifat itu melalui ilmu. Nggak boleh orang itu mengklaim tanpa ilmu. Dan ini sudah banyak contohnya ya, bagaimana orang justru tersesat ketika mengklaim Allah tanpa ilmu. Gitu maksudnya. Oke. Baik, ada yang lain? Pak, saya ingin bertanya, tapi bukan terkait materi ini, Iya. tapi terkait untuk pertemuan selanjutnya itu kira-kira di tanggal berapa ya, Pak? Itu yang ngatur prodi. Saya itu kadang-kadang malah terkecoh ya. Kemarin itu saya kira setiap hari Kamis, ternyata waktu pertemuan ketiga saya tunggu kok nggak ada informasi ya. Saya coba link, ternyata memang tidak ada pertemuan hari itu. Jadi ini tergantung prodi, nanti akan diinformasikan. Oke. Tapi tentu saja tugasnya harus segera dikerjakan ya, karena sebelum pertemuan berikutnya harus sudah diupload di Google Classroom ya. Nanti tolong dikoordinasikan dengan prodi ya, kira-kira dijadwalkan kapan sehingga kita bisa mengatur waktunya. Dan biasanya prodi sih minta persetujuan saya juga, tapi saya tidak menginisiasi kapannya. Nanti prodi merancang jadwalnya, lalu saya dihubungi, kalau saya bisa berarti jalan, lalu baru diinformasikan kepada mahasiswa. Gitu. Prosedurnya gitu. Baik, Pak. Ya. Terima kasih. Ya, baik. Masih ada pertanyaan? Untuk memperjelas konsep teoritisnya, terus nanti Anda bisa mengaplikasikannya dalam kasus kebencanaan dalam film itu, Delisa ya. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Dan tadi sih saya berusaha merekam ya. Siapa tahu nanti Anda ingin mengulangi, mencermati lagi. Mudah-mudahan ini masih bisa
terekam ya, nanti saya share juga di Google Classroom. Seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya juga sudah ada di sana. Sehingga Anda kalau belum yakin bisa review lagi dari video yang ada sampai Anda paham, sehingga nanti waktu presentasi nyambung gitu ya. Jangan sampai nanti masih belum paham ya dalam waktu presentasinya. Untuk materi yang di Google Classroom kok sudah nggak ada Pak ya? Masa sih? Iya Pak, sudah saya cek tuh sudah nggak relevan gitu Pak. Jadi saya bingung. Bentar saya cek ya, mumpung kita Iya, Pak. online nih. Apa ada yang sebentar yang buat Classroom-nya siapa sih waktu itu? Apa saya atau bukan ya? Sebentar. Nama Classroom-nya S2 Kebencanaan UI kalau nggak salah ya. Oh iya ya, sebentar kok nggak ada ya. Oke, sebentar. Akun saya kayaknya bukan yang akun UGM ya. Kalau akun UGM itu orang yang bukan UGM nggak bisa masuk soalnya. Jadi saya ada akun Gmail sendiri. Lalu ada bentar. Mana ya? Nah, ini kebencanaan UII ada kok. Coba ya saya cek ya. Ya, Pak, dicek dulu Pak. Saya udah klik filenya itu tapi nggak bisa buka Pak. Ada classwork ya. Di classwork itu ada kuliah kedua, lalu ada film hafalan surat Delisa, ada rekaman kuliah pertama, ada semua nih. Ya. Ya. Atau mungkin teman-teman yang lain bisa kebuka nggak? Atau hanya kendalanya di saya atau gimana coba? File drive-nya nggak bisa dibuka, Prof. Nggak bisa kan ya? Iya, Prof. Anunya, jadi nggak ke-share gitu maksudnya. Sepertinya iya. Tulisannya ada kesalahan gitu, Prof. Ada kesalahan ya. Unknown file. Oh iya. Sebentar. Atau terlalu besar ya. Mestinya nggak ada masalah-masalah. Kalau yang hafalan surat Delisanya bisa dibuka nggak? Sama Pak. Bisa, Prof. Semuanya ini nggak bisa. Oh, aneh ya. Sebentar. Drive file, unknown file. Kenapa ya? Oke, jadi anunya nih, sebentar. Berarti saya harus upload lagi. Tapi udah pada nonton filmnya kan? Berarti saya ngupload yang kuliah aja ya, yang film. Ya, filmnya Pak. udah, Prof. Filmnya sudah. Ya. Oke, nanti saya upload filenya lagi ya. Kalau perlu nanti saya kompres dulu biar ukurannya nggak terlalu besar. Kemudian sebentar, kalau keanggotaannya semuanya masih masuk ya, nggak ada yang ketinggalan kan? Bentar, di sini jumlah studentnya ada berapa nih? 8. Benar ya? Yang terdaftar di sini ada 8. Kalau ada yang belum masuk, mungkin perlu. Ada yang belum masuk, Prof, nanti biar Prof. Iya, tanya anunya. Iya, Prof. Apa kodenya ya? Saya ya. lupa nanti dimasukkan. Oke, baik. Kalau gitu nanti saya upload lagi, tapi saya kompres dulu supaya nggak terlalu besar. Siapa tahu karena kapasitas drive saya yang bermasalah. Ya. Baik, Pak. Baik, terima kasih atas feedbacknya ya. Saya pikir sudah aman, ternyata belum. Ya. Oke. Ya, Pak.
Baik, kalau begitu, Pak. terima kasih. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.